Hal pertama yang dilakukan gadis itu setelah terlahir kembali adalah mengganti buket bunga pernikahannya dengan krisan. Banyak orang mengatakan bahwa krisan adalah pertanda sial untuk pernikahan. Namun gadis itu tahu bahwa itu adalah satu-satunya cara agar ia tetap hidup. Di kehidupan sebelumnya, ia dan putri pelayan menikah di hari yang sama. Putri pelayan itu berpura-pura ingin bertukar keberuntungan, lalu menukar buket giok mahal milik gadis itu dengan buket plastik murahan. Setelah turun dari mobil, wanita itu menolak mengembalikan buket giok dan bahkan menghancurkannya di pesta pernikahan. Gadis itu sangat marah karena buket giok itu adalah kenang-kenangan dari kakeknya. Ia menselebeh wanita itu, tetapi tunangannya justru mendorong gadis itu hingga jatuh, lalu pergi bersama wanita tersebut. Kakaknya tidak membelanya dan malah mengatakan bahwa gadis itu memiliki sikap buruk, lalu mengusirnya dari rumah. Tak lama kemudian, wanita itu membawa sekelompok preman untuk menyakiti gadis tersebut. Saat berada di ambang kematian, gadis itu mengetahui dua hal. Tunangannya sudah lama bersama putri pelayan itu, dan kakaknya sebenarnya adalah anak angkat ibunya yang ingin menjadi satu-satunya pewaris keluarga. Ketika ia membuka mata kembali, gadis itu terlahir kembali tepat di hari pernikahannya. Kali ini, ia bertekad untuk mengubah takdir. Gadis itu pergi ke makam kakeknya untuk memberi penghormatan terakhir. Untuk menghindari wanita itu, ia sengaja memilih jalan yang terpencil. Namun ketika iring-iringan pengantin hendak meninggalkan makam, tiba-tiba rombongan pengantin lain menghadang. Pengantin wanita itu adalah putri pelayan, orang yang mengkhianatinya di kehidupan sebelumnya. Seperti yang ia duga, wanita itu kembali meminta pertukaran buku. Pengiring pengantin wanita itu bahkan menyiarkan kejadian tersebut secara langsung. Saat gadis itu diam, wanita itu berpura-pura menyedihkan dan menuduh gadis itu meremehkannya karena ia hanya putri pelayan. Warganet pun mulai menghujat gadis tersebut hingga ia akhirnya menerima pertukaran buket. Namun begitu wanita itu keluar mobil dan melihat gadis itu membawa krisan, pengiring pengantin langsung menuduh gadis itu sengaja mengutuk wanita itu. Gadis itu menjelaskan bahwa hari itu adalah hari peringatan kakeknya dan ia melewati jalan terpencil untuk berziarah. Ia pun bertanya mengapa wanita itu kebetulan lewat jalan terpencil dan tiba-tiba meminta bertukar buket. Penonton siaran langsung mulai menyadari bahwa wanita itu hanya memanfaatkannya. Mau tidak mau, wanita itu menerima krisan dan pergi. Sesampainya di hotel, gadis itu mendapati bahwa ruang perjamuannya telah dikuasai oleh wanita tunangannya dan kakaknya mengelilingi wanita itu seperti penjaga pribadi. Melihat itu, gadis tersebut menyerahkan ruang perjamuan kepada mereka tanpa banyak bicara. Tidak lama kemudian, wanita itu meminta pengiringnya untuk membawa buket giok. Gadis itu terkejut karena sebelum berangkat, ia sudah meminta temannya mengirim buket itu pulang. Ia tidak menyangka bahwa kakaknya justru menyerahkannya kepada putri pelayan itu. Dan benar saja, wanita itu menghancurkan buket giok di depannya. Wanita itu berkata bahwa ia bersedia memberi kompensasi kepada gadis itu. Namun gadis itu menanggapinya dengan tenang. Ia mengatakan bahwa buket giok tersebut telah ia sumbangkan ke museum dengan nilai 100 juta, sehingga kompensasi harus dibayarkan kepada museum, bukan dirinya.